Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wa syukurillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lagi di videonya Sukmoroso, kali ini di acaranya Cangkirs, Cangkruan Intim ala Sukmoroso. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita semua baginda Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu alaihi. Semoga kita kelak menjadi umatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Amin. Baik, dari markas besar Sukmoroso di Gang Raja Wali nomor 46 Beji Tulis Batang, kita bertemu lagi kali ini bukan di panggung, kali ini di Cangkirs ya, Cangkruan Intim ala Sukmoroso, dan pada kesempatan malam ini sudah ada beliau ini juga personil dari Sukmoroso yang juga tokoh masyarakat yang juga dedengkotnya Desa Beji dalam eh, musik ya, dari sisi musik. Beliau adalah Pak D Darwoto, saya panggil. Apa kabar Pak Dito? Baik, baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya, Gitu. Pak Dito ini adalah juga sebagai maestro dalam bermusik dari dulu hingga sekarang juga masih berkiprah dalam musik. Pasti mengikuti. Bisa diceritakan sedikit ini Pak Deto, waktu dulu jauh sebelum Sukmoroso mungkin saya masih kecil, Baik. sempat ikut atau bergabung dalam grup musik atau yang lain Pak Deto? Iya. Dari memang untuk hal kaitannya bermusik ya. Saya itu dulu waktu masih muda, mungkin kurang lebih tahun 76. 76. 76 kita sudah bermain musik bersama senior-senior saya, mungkin bapak-bapak saya yang dari TNI Polri. Waktu itu kita memang ada keminatan untuk belajar musik, sehingga kami bisa bermain musik itu ala kadarnya pakai gitar akustik, dan lama-lama berjumpa dengan kawan-kawan, akhirnya kita mendirikan suatu perkumpulan musik ya. Waktu itu memang masih tahun 78. Itu awal itu musiknya iramanya dangdut. Dangdut ya. Dangdut. Musik dangdut yang kita kelola bersama-sama. Nah, waktu itu kita memang pegangnya gitar, Gitar ya. melodi ya. Ya. Ada kawan kita yang bass, yang lain-lain. Itu bermain sangat bagus sekali. Cuma dalam hal kaitannya bermusik cuma sebatas-batas dari tingkatnya, mungkin kalau lebih kecamatan lah kita bermain musik. Nama waktu itu namanya Puspita Nada. Puspita Nada. Puspita Nada. Puspita Nada. Nah, itu di bawah pimpinan kakak saya itu namanya Mas Waryono, sehingga kita bermain musik dengan enjoy, senang. Waktu itu kita memang senang musik. Lama kelamaan sampai 76 sampai berapa itu berubah. Saya mengikuti dengan bapak-bapak Purnawirawan dan Polri, ada irama keroncong. 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 Saya juga mengikuti juga. Dari Saya dangdut beralih ke keroncong ya. keroncong bukan beralih, tapi saya dangdutnya masih, tapi saya mengikuti adanya orang tua semua yang bermain keroncong, kita Ikut juga. gabung. Walaupun waktu itu kita mungkin masih berumur 18 19 tahun yang semua, tapi saya enjoy saja karena saya mempunyai niat ingin tahu musik. Apa sih irama keroncong yang bagaimana? Sehingga kita mendalami keroncong. Waktu itu kita memang basicnya gitar saya dipegangi oleh cuk. Nah, pegang Iya. cuk. Kalau selo saya belum mampu. Selo itu belum belajar, dan akhirnya walaupun kita sedikit bisa, tapi itu terjadi permainan keroncong sama orang tua. Sampai kita sampai belajar nyanyi. Kalau itu menerikan penyanyi-penyanyi waktu itu ya termasuk Indah dan lain-lain lah. Itu irama keroncong kita ikuti. Di samping dangdut kita masih melanjalankan. Setelah itu dari dangdut, terus dengan keroncongnya, Ya. ada musik yang lain juga nggak? Ada waktu itu
Di samping kita tadi dangdut dan keroncong ya. Kita di desa itu waktu masih muda itu namanya ada Karang Taruna. Karang Taruna. Wadah, Karang Taruna itu kumpulan remaja. Waktu itu kalau event-event yang ada di desa. Kita adakan itu tapi iramanya pop. Pop. Ya pakai kumpulan drummer seluruhnya bassnya ada dengan kawan-kawan kita. Toh akhirnya bisa juga kan kita bermain pop sehingga waktu event ada mungkin waktu itu 17-an atau mungkin tingkat kecamatan ada resepsi kita main pop Manggung. manggung itu kita pop jadi kita ikuti pop dengan ya umpama sekedarnya di kampung itu ya mungkin belajar dengan kaset waktu itu kasetnya itu boleh dikatakan pakai apa itu kita itu ya kita dengarkan kita belajar bersama tapi akhirnya bisa juga karena itu. Waktu di pop itu eh, pegang gitar juga. Saya waktu di pop itu saya pegang gitar juga bukan drum bukan apa saya melodi juga lagi melodi pop. Saya penasaran setelah dangdut, oke, keroncong, oke. Nah, terus ada pop. Iya. Jangan-jangan campur sari juga ada ya? Ya waktu itu ini kalau saya nggak bohong ya sebelumnya Mantos muncul itu kalau toh itu saya sudah muncul dulu bukan sombong karena waktu itu memang Tapi kita itu sebentar, umpamanya Mantos belum muncul, Pak Dito sudah muncul. sudah Tapi ini cuma kan alhamdulillahnya ah, Mantos sudah meninggal, ah, tidak saya mendahului masih ya. sehat ya masih sehat alhamdulillah Alhamdulillah masih sehat. itu jadi kita ada ranah-ranah yang kaitannya bermusik dulunya pop dangdut sampai keroncong ya sekarang kita campur sari itu kalau kita itu antara musik diatonik dan pentatonik saya gabungkan saya gabungkan. Antara alat gamelan dan alat listrik ya atau akustik ya kita gabungkan kita padukan supaya gimana itu waktu terjadi tahun kurang lebih 82-an 81 82. 81 82 itu Akhir. itu masih zaman Orde Baru itu gentar-gentarnya masih ada apa ya kampanye-kampanye itu sampai saya ngarang lagu untuk nantinya kaitannya kan. Terus terang saja Kemang. Yang dulu itu memang kita diajak oleh kawan-kawan masuk ke Golkar gitu. Oh iya, Nah, ya. dulu Nah, ya. itu kita gabungkan antara gamelan sama kendang Jawa sama ah, alat listrik atau gitar dan lain-lain. Tapi nyatanya bagus. Ya, kita jiplak lagunya terutama yang apa ya yang tenar lah seperti Bapak Maestro Narto Sabdo itu lagu Perahu Layar mungkin Gintu Merah dan lain-lain malah kawan-kawan itu untuk perkumpulan dari itu saya namanya kan Bibir Merah ada Nama fotonya nama grupnya namanya Bibir Merah. kenamarnya Bibir Merah apa arti di bibir merah karena terpacu waktu itu kan kita masih serem-seremnya pada ya perempuan Ya. kalau lihat bibir merah itu kan enak nah, Sekarang sudah itu nggak suka lagi Bibir Merah. ya bibir merah sudah aneh udah tua-tua semua itu Oh, yang penyanyi dulu waktu SMA saya ambil itu sekarang sudah punya susu semua tuh kalau dia bertanya pada kita udah cerita-cerita yang dulu saling tertawa gitu tapi kita jalankan dan kita mengarang lagu untuk kaitannya campur sari itu. Setelah berapa tahun itu Mantos muncul. Jadi kadang-kadang kawan mengatakan, wah berarti Mantos belum muncul ini dari sudah. Mas Dauro tuh sudah munculin. Ya itu karena kita inspirasi dari perpaduan antara diatonik dan pentatonik saya katakan ternyata bisa. Ya, Ya, Pak Dito ini ya juga senior saya yang ada di Sukmoroso, juga senior untuk teman-teman Sukmoroso semua ya. Dulu saya dengar-dengar kan Pak Dito ini pernah gabung campur sari ya, yang zaman dulu juga tenar ya, terkenal. iya, Namanya Sekar Mayang Sari. iya. Itu di Sekar Mayang Sari Pak Dito juga megang gamelan atau yang lain? Kalau di Sekar Mayang Sari itu memang kumpulan dari ada yang senior kita maksudnya tua ya. Setelah adanya kita bibir merah, kita mendirikan gimana nih kawan-kawan. Oh, sekarang itu Mantos muncul.
lagu yang campur sari ya. Nah, lebih baik kita mendirikan campur sari. Nah, ternyata setelah kita beberapa alat yang kita miliki, kita jalankan itu ya jalan bagus. Nah, tiap malam apa yang kita jadwalkan kita latihan. Setelah latihan itu terbentuk campur sari itu namanya mayang sari ya, sekar mayang sari. Itu untuk baju itu alhamdulillah tenar sekali. Jadi itu bukan dari daerah kita umpamakan kabupaten, itu sudah sampai luar Jawa. Luar Jawa. Luar Jawa. Sampai kita itu sering manggung adanya campur sari itu eventnya ke sana kemari sampai Jakarta, sampai Bandung, sampai Tegal, sampai sana itu seret saya tuh. Nah itu adanya apa ya, pertunjukan-pertunjukan itu sampai saya itu, waduh gimana ya, sampai job itu banyak sekali Iya. Mas. Nah itu Sering kita itu sering sering nongol di televisi juga. ada, saya TVRI sudah ya. masuk waktu itu, ada apa ya, event yang mungkin Kabupaten Batang ya, menceritakan masalah, saran dari Kabupaten Batang, pariwisatanya, hasil apa yang ada di Batang itu bersama Pak Bupati itu masuk TV juga itu, masuk. Nah, alhamdulillah. Ya juga kita sebagai duta wisata Batang di Taman Mini juga kita tampil sana. Kita tunjukkan Sebagai bahwa wakil dari Batang dari ya. Batang, saya antusias sekali dan di sana itu warga Batang maupun warga Jawa itu sangat-sangat senang sekali. Nah, itu kita di campur sari kita enjoy, senang sekali. Waktu di campur sari, saya di campur sari adalah saya pegangnya kendang. Kendang. Kalau mungkin dari gitar kok ke kendang. Padahal terus terang saja, basic saya itu tidak ada kendang. Kalau basic dangdut aku bisa. Tapi untuk yang Jawa itu perlu belajar. Iya, iya. Makanya dari beberapa hari itu supaya bisa ngendang Jawa itu bagaimana? Saya belajar dari kasar. Nah, dalam Jawa itu campur sari itu kan ada yang not 1 dan not 2. Yang not 2 itu namanya wilep ya. Wilep. Wilet ya. Baik mau slendro, pelok dan kita sama nada 2. Ya. Nada 1 adalah nada yang ringan-ringan saja. Itu saya akhirnya tahu. Itu saya belajar biar tahu. Tapi ternyata bisa, saya basicnya orang gamelan. Dan di samping kita gendang, bisa gendang Jawa, kita juga mendalami apa musik yang kaitannya dengan kaitannya musik Jawa termasuk saron, ya Gamelan itu ya. saron, demung. Saya belajar juga. Oh caranya untuk memadukan dengan isi gitar ini dan kita aransemenkan. Jadi kadang-kadang antara lagu yang asli dengan lagu kita nggak sama. Karena kita memang mempunyai prinsip dalam kaitannya campur sari, karena kita hidup di Pantura, perlu gebragan-gebragan Ya. yang nantinya bukan alusan tapi ada alusannya, ada gebragannya. Mungkin semi calypso, mungkin semi rock dan jadi sehingga itu didengarkan. Di Jadi aransemen mungkin sendiri. campur sari lain nggak bisa meniru. Karena apa? Kita memang bikinan kita sendiri. Oh, Ya, ya. campur sari itu. Sampai kurang lebih itu tahun berapa ya? 2007. 2007. Sampai sekarang itu ya alhamdulillah masih menyukai musik. Luar biasa. Iya Itu gitu. dari dulu dari genre, dari Iya, genre pertama dangdut tadi dikatakan dangdut, terus yang kedua ada keroncong, terus keroncong pop, pop setelah itu ada campur sari, campur sari. dan sekarang Sekarang Sukmoroso ya. iya. Sebenarnya Pak D ini jiwanya itu genre jiwanya itu greget hatinya gimana sih? Kalau saya sudah katakan dari awal ya, karena kaitannya irama saya suka semua. Tidak ada yang saya suka. Karena bagi kita untuk menenangkan hati nurani atau hati kita itu, bagi kita semua musik itu enak kalau kita sadar. Baik pop, dangdut, maupun keroncong, maupun campur sari, semua enak. Tidak ada yang bagi saya tidak enak. Tidak Nah, fanatik di satu fanatik genre. saya tidak. Saya ingin menguasai kalau kita walaupun mungkin tingkat kecamatan desa ya, supaya kita itu mengetahui irama-irama sampai cuma itu. Yang belum jazz gitu. Yes. Jazz ya. Karena Pengen jazz, Pak. jazz, 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 tapi gendengnya enggak ada.
Karena musiknya jazz itu kan memerlukan insting yang sangat istimewa. Artinya itu permainan dari grab irama itu jazz itu biasanya grab 7, grab 5, penghubung. Semuanya itu ya. Kalau musiknya itu jazz itu kalau sudah profesional itu artinya jalan sendiri-sendiri. Tapi pas ke sana, melodi ke sini, perompat sana itu jalan. Tapi kalau sudah didengarkan betul-betul, waduh, enaknya bukan main. Tapi saya belum pernah main jazz itu belum. Saya jujur saja. Kalau kalau campur sari ini saya suka semua yang musiknya. Itu mas. Seandainya ada grup jazz yang mengajak Pak Dito gabung, gimana kira-kira? Kalau Masih mau belajar? oh ya kalau walaupun saya tua gini ya, kalau ada yang saya mengikuti. Tapi kalau secara skill kemungkinan kita gimana ya, sudah berkurang. Kalau skill itu biasanya anak-anak muda yang sekarang itu kan banyak-banyak yang panduannya untuk musik itu jangan sangat lengkap sekali. Kita akui, dari kita awal main musik itu sangat sulit sekali. Ini biar tahu. Kita mau main musik pakai alat listrik itu bayangkan belum ada listrik, Jadi pakainya apa dulu? pakainya aki. Nah, apa aki ya itu? Itu saja sewa. Kalau kita mau sewa lagi harus kita meninggalkan KTP. Itu ya sama primo-primo itu ya yang itu sangat sulit. Perjuangannya ya? Saya sangat bersyukur sekali kalau zaman sekarang itu sudah ada studio, alatnya bagus-bagus. Sampai kalau enggak terpakai itu sangat sayang sekali bagi saya. Karena kita sudah menghadapi beberapa zaman yang kaitannya dengan permusikan ya, itu sangat sayang sekali. Jadi saya pengen tanya sekali lagi, kalau dicampur sari itu kan iramanya masih ada yang terbawa di Iya, karena Sumoroso juga kolaborasinya antara irama-irama ada campur sarinya iya, Jawa ya, iya, ada Jawanya, ada Hadroh korbannya, iya, terus di sisi lain ada band ya. iya, Ini kalau Pak Deto sendiri memandangnya dari gabungnya Mayang Sari iya. sama di Sumoroso, dari musikalitasnya, dari sisi musiknya, perbedaannya apa gitu, Pak? Jadi kembali ke Sukmoroso ini ya. Sukmoroso itu merupakan kalau digambarkan sama dengan campur sari. Cuma kan nuansanya iramanya boleh dikatakan religi ya. Religi, keislaman-islaman, sholawatan dan lain-lain. Jadi awalnya itu yang pertama adanya terbentuknya kaitannya musik religi itu berawal dari punaan saya itu. Itu Kaji Devi itu. Ya, Luar biasa. Dia itu pernah ini Pak D itu kan punaan saya. Apabila kita suatu saat mendirikan musik yang iramanya religi gimana Pak D? Itu bagus, bagus. Karena kita seorang pemusik itu kalau sudah ada orang yang niat musik, itu saya dorong, kita support. ya, Karena tujuannya supaya nanti dia terlaksana. Ternyata dia memang ada antusias dan sangat semangat sekali. niat ya. Bagus, saya dukung. Dengan catatan walaupun Pak Demu itu sudah tua, sudah 61 tahun, saya dukung. Dengan catatan ponan saya, Pak Demu mau ikut dan kita membina. Siap saya bina. Dan kita nanti kemampuan saya. Saya ada berapa irama-irama, coba kita akan ulang-ulang ke musik religi. Tapi ternyata dia itu punya pemikiran yang sangat bagus. Dari religi itu kan berapa kumpulan dari apa ya alat-alat ya, termasuk itu kan ada rebangannya. Terus yang keduanya mungkin ada musik yang pop atau mungkin drum, mungkin gitar. Di sisi lain ada musik gamelannya. Nah itu saya sama berarti ada tambahan ini ada rebanya. Itu saya dukung. Akhirnya kita cari mana yang skillnya dalam bermain rebana bagus. Oh di sana di sana. Akhirnya anak-anak itu bisa dikumpulkan semua oleh ponakan saya itu. Tapi kita gabungkan ternyata alhamdulillah wa syukurillah bagus sekali. Sholawatan. Yang terakhir untuk kita itu sangat-sangat berguna bagi kita semata.
dalam perkumpulan Sukmoroso cuma satu-satunya orang yang tua itu saya. Sampai saya kurang Oke. pede itu. Nah, saya ini sekarang anak semuanya 24, 21. Mungkin yang tua-tua Saya ya 17 ya, seperti Mas Bowo itu yang sekarang ngebas itu ya. 17 tahun ya. Sama iya, saya yang tua sendiri. Tapi saya apapun takut apa saya tetap pede. Saya bukan tua, bukan muda. Yang penting kita semangat Mas untuk bermusik. Akhirnya terjadi yang lebih sangat sangat menggerus dalam hati kita dengan adanya umur-umur kita ini ya sudah 61 tahun sehingga kita dengan adanya Sukmoroso itu bisa belajar sholawatan dan akhirnya nuansa dengan keagamaan. Yang pertama kalau kita mengiringi kiai-kiai atau ustadz yang tenar-tenar itu waduh di sini itu ada pemasukan di samping kita ngaji, kita sholawatan, kita bermusik itu Oke, klop serta bagi urusan ya. saya waktu kita umur sekian itu masih kita enjoy terus saya walaupun sering mungkin ditertawakan atau mungkin apa ya sama kawan-kawan saya selevel saya itu kok masih tangannya masih gatel ya isinya ikut ya wis pensiun tapi Dari saya tetap enjoy saja dari saya masih rekan-rekan ikut. Campur Sari. Iya di samping kita rekan-rekan mungkin yang ada di kelasnya Batang mungkin kita ketemu mungkin di mana saja masih ikut ya ini wis tua ini iya sampai dimanapun kita untuk musik tidak ada putus selama nyawa masih diterapkan itu Luar biasa. semboyan saya gitu Ini Pak D sudah 61 tahun. ya. Mungkin ada tips-tipsnya nggak biar semangatnya itu masih membara? Banyak yang di Sumoros itu mungkin yang masih muda tapi semangatnya kurang greget. Biar semangatnya kayak Pak ini caranya gimana? Rahasianya. Ya namanya manusia sama tidak ada yang tua ada yang muda tinggal kemauan kita pun sering masuk angin mungkin sering itu ya ada tapi kita namanya musik kalau nantinya memang mau belajar atau berlatih bersama ya kita harus semangat. Saya mempunyai kunci atau menyebut pada kawan-kawan atau anak-anak kami yang khususnya di Sumorso ya yang terakhir ya. Jadi seorang pemusik itu pada dasarnya kita harus konsisten. Artinya konsisten itu kita harus berlatih kalau mau pandai. Itu satu, disiplin dalam latihan. Keduanya hal-hal berkaitan bermusik supaya kita itu menjadikan orang yang skill pandai. Kita dasarnya latihan tadi. Itu kunci. Karena seorang pemusik kalau nantinya skillnya kurang pandai, PD-nya kurang. Sayang. Contoh saja penampilan kalau mungkin kurang pas ini kan akhirnya grogi. Penampilan buyar. Tapi kan seorang yang skillnya sudah bagus dan mungkin sering latihan, jam terjangnya banyak, sehingga PD. Dia itu boleh dikatakan kalau gitar itu ya, sambil tidur saja jari sudah ada cari. Sambil Karena baca sudah novel ya. iya itu karena PD-nya dia sudah. Lah itu menjadikan salah satu kunci pemusik itu kalau kita sudah tampil di panggung, anggap saja akulah yang paling pandai. Bukan merupakan kesombongan, tapi untuk menyepot kita bahwa untuk nanti kita bermain saya yang paling pandai dalam. Jadi sehingga memotivasi untuk mental itu kuat. Percaya diri ya. Percaya diri. Kalau sudah nantinya tidak percaya diri, sehingga dalam mental penampilan itu sangat berkurang. Karena pengaruhnya berasa kalau kita rasakan. Orang yang sudah manggung dengan mentalnya down, itu walaupun pandai itu serba salah. Ya, ya, Itu ya. yang saya alami. Kalau kita ya enjoy, makanya sampai sekarang kita enjoy saja. Kalau main ya seadanya kemampuan kita kita keluarkan semua. Gitu. Baik. Nama Sukmoroso sendiri. Iya, Kita tahu kan ini nama Sukmoroso nih teman-teman adalah pemberian dari Pak D. iya, iya. Ini Sukmoroso sendiri artinya apa ya? Eh kalau terbentuk adanya musik religi memang waktu itu simpang suur namanya. Ya, Nah, memang ada beberapa kawan atau mungkin kaitannya yang hubungan Sukmoroso itu ada yang namain nama ini. Setelah itu alhamdulillah saya diserahin tuh nama.
Dan kita ambilkan nama Sukmoroso itu, saya kan musiknya kan maksudnya religi ya, Iya. kearab-araban, selawatan. Tidak akan saya ambil nama dari kearab-araban, tidak. Saya ingin mengambilkan dari Jawa. Dari Jawa. Ulasan Jawa yang artinya mentumbuh dalam hal kaitannya paham. Itu yang makanya setelah saya dipasrai untuk membuat nama apa yang baiknya untuk musik religi ini, maka saya ditugasi untuk berpikir di rumah. Saya renungkan dari inspirasi apa ya nama. Tapi ternyata kita apa ya ada yang seakan-akan berarti Sukmoro berarti Sukmoro apa artinya kita namakan Sukmoro. Sukmo itu dari alam. Nah kalau roh atau yang tidak dilihat tidak artinya merasakan dengan penuh perasaan. Rasa itu hal kaitannya bermusik kita rasakan. Rasakan artinya dari kita sholawatan, kita renungkan, rasakan apa arti dari sholawatan. Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kita rasakan. Diroso nangati apa arti dari makna sholawat. Jadi, Bukan hanya didengar ya. iya, jadi sukmanya itu dari segala sukma yang ada di roga kita kan jenengan punya sukma ya. Tapi jenengan kan tidak melihat ya. Nah, rasanya itu dirasakan. Dirasakan ini berarti sampai ke akar-akarnya. Artinya itu betul-betul dinikmati. Dari hal nantinya penampilan musik maupun ada tausiah dari kiai atau ustaz. Masuk. Kita harus sukmoro. Alhamdulillah adanya kita sudah berpanggung sampai berapa ya bersama Mas Bowo ya. Iya. Mas Bowo pegangnya bass ya. Itu bagus sekali. Bagus artinya itu dari ustaz semua itu tidak ada yang menyela. Oh, namanya Sukmoroso, malah dibagus, dikupas itu sering. Kadang-kadang ustadz ini, kiai ini beda-beda, tapi semuanya selalu jalur. Sama dengan tujuan kita. Jadi Sukma Rasa, Sukmoroso. Kalau di Jawa Barat ada Sukma Rasa. Kalau di Jawa Sukmoroso, artinya dikupas oleh maupun ustadz maupun siapa sama. Itu sangat klop dengan nuansanya keagamaan. Jadi alhamdulillah itu namanya Sukma Rasa. Kalau sekarang ini kan masih ada wabah yang namanya COVID-19. Oh ya. Jadi semuanya kan acara bahkan kita pun kena dampaknya ini semua. Betul. Tidak bisa manggung seperti biasa. Iya. Latihan pun kita pending dulu. Iya. Ngumpul-ngumpul. Ini Pak D ada rasa kangen nggak sama anak-anak semua? Wow, nek kangen jelas. Apapun bentuknya yang setelah kita geluti dalam hal musik dan lain-lain itu kalau rasa kangen ada. Ada. Cuma kita kan harus melihat situasinya. Kita sebagai orang tua dan lain-lain. Apalagi hal kaitannya ini kan pandemi COVID-19 ya. Itu bukan asing lagi mendunia. Lah apa yang semuanya yang dianjurkan pemerintah ya kita harus. Yo kita kalau di sisi lain memang kalau Sukmoroso boleh dikatakan kalau kita itu sebagai apa ya dituakan maupun pengasuh juga bisa tapi ada pengurusnya yang manajemennya yang mungkin ini banyak jobnya semuanya di cancel berkaitan dengan adanya corona ini covid ini ya kita harus maklumi tidak usah protes karena apapun bentuknya kerumunan dari perkumpulan banyak orang itu akan menimbulkan dampak-dampak yang ya nah itu kita kalau kangennya kangen kita belajar saya itu sudah tua saya itu mungkin sebelum Anda bertanya mungkin sudah menanyakan pada kita padahal COVID itu kan kalau kita dengar-dengar itu yang disarankan yang 50, 61 itu tuh itu sangat pasat bagi kita tapi kita tidak usah takut. Kita satu dalam pegangan hidup saya mati rezeki pati semua yang punya yang kuasa. Tapi kita harus diusahakan untuk berhati-hati dalam mengenai adanya COVID-19 ini ya kita harus hati-hati bagaimana anjuran pemerintah. Oh cuci tangan, yuk kita cuci tangan.
sering apa umpamakan terjadi disemprot rumahnya ya kita semprot. Ya kita yang kaitannya berkaitan anjuran pemerintah jangan kita lawan. Berkaitan dengan sholat pun begitu. Saya sholat di rumah. Ketemu kawan-kawan Sukmoroso kita enjoy bersama. Anjuran pemerintah jaga jarak 1 meter kita jaga. Iya, pakai apa itu Mas? Oh, yang Masker. masker ya kita pakai masker. Yang penting kita sudah berusaha. Tapi jangan semata-mata takut corona itu nanti membunuh kita jangan. Karena kita sudah mempunyai prinsip mati dan hidup adalah di tangan yang maha kuasa. Tapi kita namanya manusia harus hati-hatilah. Ya, Harus kita diikhtiarkan untuk hati-hati. Itu Mas Bro. terlalu takut Jangan jangan, terlalu takut, terlalu jangan sembrono juga terlalu jangan. cemas, jangan. Itu yang kita hadapi. Hal kaitannya seperti itu. Kita masih nongkrong-nongkrong sama anak-anak muda. Boleh dikatakan ya sering kita, tapi saya tak rambut putih kita semir. Tapi tujuannya bukan untuk oka-okaan, artinya untuk ugal-ugalan itu jangan. Tapi itu untuk menyebut hidup saya. Itu prinsip saya. Karena bahwa kita itu dalam hati kita, saya masih kuat, masih muda, bisa bermusik untuk kumpul walaupun untuk anak-anak saya maupun mungkin adik-adik saya. Itu prinsip dari hidup saya. Pak Dito sebagai tokoh masyarakat yang juga pemerintah desa sebagai Iya, sekretaris desa, iya, Bapak Karim, ini menghadapi wabah ini sebagai sekretaris desa. iya. Gaji ini masih aman ya? Untuk gaji itu masih aman, kategori aman. Kalau boleh dikatakan untuk Kabupaten Batang itu kemarin ada yang PDP ya, itu berapa itu boleh dikatakan zona merah. Tapi untuk desa kita alhamdulillah masih boleh dikatakan itu masih aman. Karena kita berprinsip pada aturan-aturan pemerintah yang ada. Apabila kita hal berkaitan dengan untuk mengatasi wabah corona memang ada dari apa saja yang dianjurkan pemerintah termasuk penyemprotan yang mungkin yang pakai obat ini kita laksanakan. Termasuk di jalannya untuk orang yang apa ya yang merantau ya. Kalau pulang ke desa kita periksa. Kita periksakan di puskesmas. Kita harus proaktif sebagai aparat desa. Setelah itu setelah kesehatan kita kasih saran harus dengan hati-hati menyarankan seseorang. Jadi supaya saya karantina bukan kita untuk mengakang Bapak, tapi untuk demi keluarga Bapak. Dengan penjelasan yang sangat jelas orang itu akan menyadari. Itu bagi saya. Jadi akhirnya semua yang ini merantau itu pulang aman gitu. Sampai sekarang. Caranya ya. Sampai sekarang kita jadi kita bicara dengan seseorang itu ada cara level apa yang harus kita bicarakan. Ini bicara soal di pemerintahan ya. Itu yang saya bicarakan. Saya sudah 30 tahun di desa Pak. Sudah 30 tahun sehingga apa yang kita jalankan sudah anjuran pemerintah, aturan-aturan pemerintah, regulasi pemerintah kita jalankan. Insya Allah aman. Kembali ke Sukmoroso lagi. Iya. Daripada ngomongin COVID terus nanti tambah stres juga ini. Oke, begitu ya. Memang. Saya pengen kembali ke Sukmoroso. Kalau Pak Dito ini di antara anak-anak Sukmoroso ini pasti ada lah yang bandel, yang nakal. Iya. Ada berbeda-beda ya. Iya. Kalau yang paling bandel menurut Pak D ini siapa ini? Kalau saya, kalau pada dasarnya semua bagus, baik-baik. Tapi di antara itu kan mesti ada yang mandel, mungkin ada yang penyakit itu bukan penyakit yang kronis tidak. Mungkin biasanya wataknya begini-gini. Saya sebagai orang tua cuma memantau saja. Ya, termasuk Mas Bowo saya bantu semua. Tapi kan kita bagaimana saya untuk memberi apa ya support pada dia, memberikan pengertian pada dia dasar-dasarnya kedewasaan. Sehingga dia itu nantinya menerima dengan ketulusan bukan untuk keterpaksaan. Iya. Contoh saja, kalau kita itu suatu saat bersama Mas Bowo membuat aransemen ini. Biasanya kan ada satu dua yang mungkin agak kesulitan. Iya. Kita pandu satu persatu, akhirnya juga bisa ya kan. Hmm. Terus yang sulit itu masalah kalau saya penyanyi itu. Penyanyi masih mungkin karena basicnya penyanyi itu dari artinya itu belajar dari sekolahan yang mana itu kan enggak. Jadi kan kamu nyanyi, ini penyanyi pokok.
ini backgroundnya, ini backingnya vokal kan. Itu kan masih mencampur aduk gitu. Itu yang saya kurang. Terus yang keduanya, yang saya nggak senangi sering saya lontarkan untuk bermusik. Kita boleh sepaneng tapi jangan terlalu sepaneng. Artinya kita waktu belajar ya bermusik belajar. Jadi jangan sampai kita itu mempunyai agenda latihan lagu ini nanti ngambiak-ngambiak nanti. Jadi musik itu kalau kita mau belajar yang bagus itu kita dengarkan pokok dari permusikan apa. Contoh lagu Cokot Boyo itu aransemennya dari yang asli mana? Oh, bagi kita kurang bagus kita aransemen. Kita garap. Breakannya begini-begini. Nah setelah itu kita pelajari dari awal sampai akhir sampai penutup. Sehingga nanti suatu kita manggung itu kesannya itu dari interlude atau mungkin intro ya. Interlude sampai terakhir penutup itu enak didengar. Itu yang saya harapkan seperti itu. Kadang-kadang latihan ngambiawa. Ya kita itu percaya pada musik pada dasarnya kalau kita ngerti akan membentuk. Musik itu akan membentuk nantinya. Jadi yang kaitannya mungkin pukulannya kasar, mungkin yang kurang akan membentuk. Tapi kita belum belajar dasar-dasar dari permusikan. Ya contoh saja umpamakan penyanyi ya. Itu kalau saya tahu itu siapa itu Mas Safruddin ya. Mas Safruddin. Safruddin itu kayak kita itu nah nyanyinya bagus. Cuma ya olah vokalnya kurang sedikit. Ya kadang-kadang. Yang keduanya yang backing vokalnya itu siapa itu Mas Aldovar sama Mas Safi ya. Tapi itu iya itu yang bagus. Mas kalau yang bagus. Dua-duanya bagus cuma yang PI itu ya siapa itu yang PI itu tuh yang itu, anaknya imut itu tuh iya, itu kadang-kadang muntun telele gitu loh itu cocok sama grup band Pak Dito dulu Bibir Merah. Oh iya itu sungan telele tapi itu ada bagusnya kalau kita di panggung itu kadang-kadang keluar apanya ya keluar imutnya atau celenehnya lah itu menjadikan nganu sangat bagus sekali jadi dia itu adanya mungkin apa ya ada celenehnya itu kadang-kadang kawan itu menanggapi dengan negatif diserang ke sana kemari seharusnya bagus itu bagi saya cuma kita nanti kan sedikit-sedikit mengarahkan kita udah berapa tahun itu 3 tahun ya sudah 3 tahun ya nantinya kita kembali lagi moga-moga ini covid ini berlalu kita belajar lagi kita itu jadi nantinya akan bagus ya seperti itu mas oh ya kita harapkan ya musik ini berlanjut dengan bagus lah mas bro ya kita tidak patuh semangat walaupun kita sudah tua saya akan dukung selama masih hidup saya ya ya. Di Sukmoroso Pak Dito ini kita hormati sebagai keluarga bukan dari umur Pak Dito Iya. dari senioritas dari musik dari sisi apapun kita yang selalu ingin belajar sama Pak Dito dengan pengalaman-pengalaman yang kalau dari Pak Dito anjuran atau tips-tips untuk junior-junior Pak D ini Iya. dari musik tadi sudah ketika naik ke panggung yang perlu dipersiapkan apa ini Pak? Jadi berkaitan dengan manggung ya atau berkaitan dengan main musik yang dipersiapkan itu seorang pemusik itu kalau bisa itu kita harus konsisten dalam arti itu menghemat waktu kalau kita mau tampil di mana Pak kita perhitungkan jaraknya transportasi saya harus berapa jam harus nyampe sana kalau dia boleh dikatakan lebih awal lah datang seseorang yang mau main apa saja mungkin tidak musik saja ya sepak bola sudah datangnya telat itu kita untuk konsentrasi dan ya lebih awal lebih bagus yang keduanya berkaitan dengan musik itu kita itu jangan sepaneng artinya sepaneng itu kita selalu menggunakan bagaimana kita slow kita lepas main itu ya yang keduanya tetap konsisten ya tak sepaneng tapi tetap konsisten itu kan sangat sulit sepaneng tapi tidak konsisten ya konsistennya tetap kita musik kita harus main musik enjoy tetap enjoy
kita pede, tetap pede. Lah sehingga menimbulkan kementalan dalam kita bermain musik. Gitu. Konsisten tapi santai. Saya Relax. aja Tegang. kita. Ya, ini terima kasih banyak waktunya Pak D. Iya, terima kasih sama-sama. Terima kasih ilmunya, terima kasih Ya, sangat menginspirasi kita iya, pada malam hari ini. iya, Dan semoga COVID-19 ini cepat selesai iya. biar Sumoroso juga manggung Ya, lagi ya. terlalu langgeng sampai besok tetap saya akan manik. Perlu Allah. diketahui ya Mas bahwa yang pertama tadi yang dikatakan Mas Bowo berkaitan saya selaku yang sepuh, yang tua, yang mungkin sering mamun musik yang tadi diceritakan itu tidak ada. Yang penting kita itu tidak ada tua, tidak ada saling menghargai, saling menyayangi, itu akan menjadi buah. Saya tidak akan saya yang tua, saya yang pandai tidak. Apalagi anak-anak sekarang banyak skillnya yang pandai. Cuma kadang-kadang kan pengarahan dari aransemen gini-gini harus katoknya begini gini-gini kan cuma kita bisa ngomong. Tapi nah soal mukul, wah saya sudah jauh sekali sama anak-anak yang sekarang. Pandai skill prep-nya ini nih, cuma kita sama-sama saling menghargai. Saya pun tetap menghargai yang muda-muda, yang kaitannya skillnya bagus-bagus, sehingga kedepannya kita untuk Sukmoroso itu biar bagus. Tidak tergantung pada saya. Saya cuma mengikuti dan kita akan mengawal. Terima kasih banyak Pak Dito. Terima kasih sekali. Semoga selalu sehat selalu. Alhamdulillah Salam untuk kita keluarga. amin amin amin. Baik, teman-teman Sumoroso Lovers dan Mafia Sholawat juga santri jalan juga pelantun sholawat dalam hati dan pecinta sholawat dimanapun Anda berada, sangat menginspirasi malam hari ini bersama Pak Dito, ilmunya, pengalamannya. Semoga kita sebagai juniornya ya, terutama untuk anak-anak Sumoroso, kita ikuti jejak Pak Dito dari sisi mentalnya, kerendahan hatinya, walaupun skillnya sudah kemana-mana ya, tetap rendah hati, tidak ada perbedaan di Sumoroso katanya. Iya. Sekian dulu di Cangkir. Saksikan episode Cangkir bersama anak-anak Sukmoroso yang lain. Cangkruan intim ala Sukmoroso. Dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergilah dengan tenang.